Shalom dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan peserta didik. Sebelum kita masuk dalam inti materinya, terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Igusti Ferdian Effendi, bisa dipanggil Gusti. Saya dari SPK Tabula, semester 2. Kita akan masuk dalam pembahasan lanjutan dari materi yang belum diselesaikan. Di sini ada bab 4, perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Di sini ada pun yang pertama, yaitu definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Di pun yang pertama ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu, moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat, kita itu harus memiliki moral yang baik. Contohnya kita mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya membantu sesama manusia dan ikut serta dalam kerja bakti. Kita itu harus menunjukkan moral yang baik dalam bermasyarakat. Bagian yang kedua, moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peranan yang selalu terjadi dalam transisi. Pada tahap ini, peserta didik sudah menemukan identitasnya dan sudah mengetahui konflik-konflik yang selalu terjadi dalam transisinya. Jadi pendidik sudah mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk dalam kehidupannya dan bisa menghindari konflik-konflik yang selalu bertentangan terhadap diri. Pada tahap yang berikut itu ada definisi moral. Ada perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksi dengan orang lain. Di sini itu ada aturan yang manusia harus patuhi dalam masyarakat agar dia itu bisa bermoral yang baik dan bisa menunjukkan identitasnya dan bisa menunjukkan perilaku yang baik terhadap sama agar bisa dicontohi oleh peserta didik dan bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain. Poin yang berikut menjelaskan peserta didik yang bertindak sesuai dengan moral adalah mereka yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Penjelasan kali ini, peserta didik sudah bisa membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Misalnya, ketika peserta didik melakukan perilaku yang tidak baik, masyarakat mencontohinya bahwa dia itu bukan seorang pendidik, melainkan orang yang tidak mengenal pendidikan. Jadi, sebagai peserta didik di sini itu harus menunjukkan perilaku yang baik, meninggalkan perilaku yang buruk, supaya bisa dicontoh oleh masyarakat luas dan dicontoh oleh peserta didik yang lain. Kita masuk dalam bagian yang berikut. Di sini ada para ahli, yaitu Halim, dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4
laki, yaitu yang pertama, menurut Halim ya bro, moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam suatu zaman atau sekelompok orang. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam suatu zaman. Jadi di sini menjelaskan bahwa perilaku yang diterima dalam suatu zaman. Setiap zaman itu belum tentu sama. Misalnya pada zaman dahulu, pada zaman peperangan itu belum ada handphone, tetapi pada zaman sekarang itu sudah globalisasinya sudah sangat-sangat canggih. Itulah yang membedakan zaman sekarang dengan zaman dulu. Yang kedua itu moral adalah sekelompok kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan khayalan, bukan berdasarkan syarat. Yang ketiga, moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan. Dan yang terakhir, tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan-hubungan sosial. Jadi di poin yang keempat ini, peserta didik itu harus bersosial agar dapat mendapatkan moral yang baik dan bisa bersosial dengan masyarakat agar dapat dicontohi perilaku dan sikapnya dalam masyarakat. Di sini masih ada para ahli yang masih mengemukakan pendapatnya, yaitu Roharjo juga yang 2010. Menurut Roharjo 2010 bahwa akhlak merupakan keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Jadi Roharjo mengatakan dalam definisinya ini bahwa manusia itu atau peserta didik harus memiliki moral yang baik agar dapat dicontohi di dalam masyarakat dan bisa mempertahankan moral yang baiknya itu agar tidak menimbulkan konflik-konflik dalam masyarakat. Dan seorang pendidik itu harus bisa menjaga dan mempertahankan moral yang baiknya agar bisa dicontohi oleh peserta didik yang lain. Di sini ada poin yang kedua, yaitu bagian B. Karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Ada bagian 1, tingkat prakonvensional. Ada bagian A, tahap orientasi hukum dan keputusan. Yang kedua, tahap orientasi selektivis atau instrumental. Yang kedua, tingkat konvensional dibagi tiga atas dua bagian. Yang pertama yaitu A, tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi laki-laki atau gadis. Baik. Yang bagian B, tahap orientasi aturan dan ketertiban. Yang ketiga, bagian dari poin yaitu B besar tadi,
tingkat pasto konstitusional atau otonom berlandasan prinsip. Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan. Ada dua tahap pada tingkat ini. Yang pertama, A. Tahap orientasi kontrak sosial legalitas. Yang B. Tahap orientasi prinsip etik universal. Dan yang bagian terakhir atau C, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Ini ada 3 bagian. Yang pertama, faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologi, sosial, budaya, dan fisik kebendaan baik terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan di sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, termasuk dari gurunya. Yang ketiga, secara keseluruhan dalam usaha pembentukan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yaitu ada 4 yang mempengaruhi ya. Yang pertama atau A, lingkungan keluarga, B, lingkungan sekolah, C, lingkungan pergaulan, D, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir teknologi. Bagian D yang paling terakhir dalam bab itu ada implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Di sini ada pengertian atau pembahasan dari implikasi perkembangan moral, yaitu untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membentuk peserta didik dalam mengembangkan moral mereka sehingga mereka dapat menjadi manusia moralis. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Di sini ada 8 karakteristik yang harus dipenuhi oleh anak untuk mencapai cara belajar yang diharapkan dan diharuskan dengan tahap perkembangan anak pada zaman sekarang. Yang pertama itu atau bagian A, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu peserta didik. B, tidak dilakukan dengan secara monoton tetapi disajikan secara yang kecil, melibatkan penggunaan berbagai media. D, memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi. E, memberikan pendidikan moral langsung. F, peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak. G, penyimpanan materi moral